sebuah masjid besar, itu parkiran itu sebulan itu dapat hampir sekitar 17 juta. Tapi Pak Yudi saya udah tanya, Pak, saya ada mobil mau diparkir. Oh jangan, ke RW aja. Nah tentu yang saya maksud adalah tidak cinta dunia ini bukan berarti nggak boleh jadi orang kaya. Para sahabat rata-rata kaya banget. Ya, kalau kelompok-kelompok milenial bilang kaya bingit, kaya banget. Nah ini mungkin kita perlu bangun bahwa jiwa seorang muslim itu adalah jiwa yang menjadikan apa yang di tangannya untuk dimakan dan diberikannya. Imam Al-Ghazali mengajarkan, hartamu jangan kau letakkan di hatimu, taruhlah harta itu di tanganmu. Barang siapa meletakkan harta di hatinya, sedikit saja diambil, tergores dan lukalah hatinya. Barang siapa yang ditaruh di tangannya, dia akan mudah memberikan kepada siapapun. Nah mudah-mudahan waktu kita yang masih cukup ini, nanti kita sambung dengan pembahasan lanjutan kita. Yang perlu diketahui, para sahabat itu total jihad fisabilillah. Jihadnya itu, nah ini kita nggak bisa terlalu nyontoh persis. Pertama, kita bukan didikan Rasulullah. Kedua, kita banyak urusan yang belum lunas, urusan yang belum cukup, urusan yang ini sih AA nih ngaji mulu, urusan ngaji mulu nggak ada duitnya, astagfirullahaladzim. Sekarang sampai kita situasi yang harus kita renungkan, kondisi umat Islam pasca bubarnya khilafah. Saya mungkin agak lompat jauh, tapi paling tidak ini bagian yang membuat kita perlu menyadari. Khilafah Turki Utsmani itu dibubarkan pada tanggal 3 Maret tahun 1924. 2023 Turki memproklamirkan untuk kembali membangun platform Khilafah Minhajun Nubuwah, dan kita hari ini diajak untuk membenci terminologi khilafah. Dahsyat kan? Satu sisi khilafah Vatikan menjadi begitu kuat, satu sisi khilafah komunis begitu kuat, sementara kita punya khilafah yang sebenarnya tidak boleh disebut. Ya ini perhatikan nih, jadi para jamaah perlu memahami kemunculan majelis ini bukan iseng-iseng ini. Saya ingin masuk pada bagian bagaimana kita memahami, ini juga benderanya kurang nih, baru merah putih sama bendera la ilaha illallah nanti nih dua. Ya? Iya, dulu orang tua kita juga pakai bendera la ilaha illallah, jadi jangan seolah-olah pakai bendera merah putih agar mengatakan gue bukan la ilaha illallah lo. Nggak boleh begitu. Merah putih la ilaha illallah itu satu kesatuan. Ya. Nah, kita lihat yang pertama. Kondisi umat Islam setelah bubarnya khilafah ada dua, yaitu yang pertama ini penyakit bimbang dan minder. Di mana kuliahnya? Di Jerman. Di mana kuliahnya? Di Universitas As-Syafi'iyah. Saya ingat zaman saya kuliah tahun 80-an, saya dulu kuliah di IKIP Muhammadiyah Jakarta. Bagaimana teman-teman itu kalau kenalan depan umum di jalan, dia akan membenamkan kata Muhammadiyah dalam gumamnya. Lu kuliah di mana lo? IKIP Jakarta. Beneran. Jadi ini adalah satu efek yang terjadi ketika seolah-olah kalau tamatan Amerika, tamatan Jerman, segala macam, saya akan buka sebuah dramatisasi atau sebuah sidang tesis S3, disertasi S3 di sebuah universitas terkenal di Amerika. Adalah orang yang dikenal dengan nama dia rektor IPB, Andi Hakim Nasution. Andi Hakim Nasution itu menulis tentang teknologi modern dan filsafat Al-Quran. Bagus sekali tulisannya. Tapi promotornya, dosen pembimbingnya menegur, "Hei, saudara Andi, Anda boleh membuat tulisan akhir ini, Anda boleh membuat disertasi ini, tetapi Anda tidak boleh menggunakan Al-Quran dan hadis." Waduh, sekarang ditanya nih, Pak Priyatna, kuliah di Amerika, lagi bikin karya ilmiah, udah bagus nih, boleh, tapi jangan pakai ayat, jangan pakai hadis. Bapak mau ganti judul sama ganti referensi atau gimana? Maaf ya, maaf, sekolah udah lama-lama di Amerika, masa pulang nggak ada gelar doktor. Nah, Andi Hakim keren. Saya lebih baik tidak jadi dokter kalau nggak boleh pakai ayat dan hadis. Keren. Nah, ini kan perlu diperhatikan. Karena juga saya banyak berkenalan dulu tahun-tahun 80-an, saya sekolah tuh banyak anak-anak dari madrasah, saya nggak sebut namanya nih, madrasah di itu kalau acara tertentu jilbabnya dimasukin di laci, di dalam tas jilbabnya.
anak-anak yang sekolah di sono tuh, yang arah ke sono tuh ada sekolahan Islam kan. Itu Pak Priat, tahun 80-an, 90-an tuh anak-anak sekolah-sekolah Islam tuh kalau jalan-jalan pertemuan di berbagai tempat tuh jilbabnya digulung, dimasukin tas. Saya ingin mengatakan bahwa penyakit bimbang dan minder kalau produksi luar negeri, saya akan buka rahasia jahatnya mereka. Misalnya anak tamatan ITB, ahli metalurgi, ahli eksplorasi sumber daya alam, dia bisa bikin peta di mana emas, di mana tembaga, di mana uranium dan segala macam. Nah ini biasanya kita itu karena memang minder dengan negara barat. Misalnya gini, si Fulan tamatan ITB S1, S2-nya di katakanlah di Jerman, S3-nya di Amerika. Dia dapat judul disertasi peta tambang emas seluruh Indonesia. Nah, kedengarannya kan keren, judulnya gitu. Akhirnya apa? Dikasih uang 2 miliar per tahun. Nah, biasanya kalau begitu tuh udah nggak tahu bahwa dia tuh sebenarnya lagi di, kalau kata bahasa tuh lagi di, kalau kata jantungnya tuh cabut jantungnya. Akhirnya disertasi dia membuat bagaimana peta potensi emas yang di Aceh, emas di Banten yang di Cikotok, emas yang di gunung yang di Bogor, yang sekarang terbesar itu di Halmahera. Jadi petanya itu tertulis dalam bentuk disertasi atau karya ilmiah akhir yang semuanya diserahkan pada pembimbing. Dapat duit 2 miliar 1 tahun. Anak istri boleh datang, habis selesai tamat dikasih duit lagi enggak? Enggak. Sementara bahannya diambil. Nanti dengan alasan survei, dengan alasan kunjungan turis ya. Ini kalau ibu-ibu nih tahu nggak, turis-turis yang suka datang ke daerah-daerah itu sampai gendong primata, gendong-gendong orang utan. Itu jangan dikira biasa, itu tidak biasa. Biasanya mereka sambil menggendong, sambil nyedot darahnya. Karena darah itu nanti dengan komposisi kimia tertentu akan bisa menjadi make up dan bahan-bahan yang dipakai dengan harga yang sangat tinggi. Ya karena kita memang dasar minder, ada orang barat, oh jangan ganggu-ganggu, malah dikasih. Yang dasar begonya nasional, jadi begitu. Orang ini dikasihin. Ya, jadi disertasi yang banyak dibuat dengan atas. Makanya saya sempat sekitar tahun 80-90 saya selalu bilang, kalian tamatlah misalnya di Universitas Muhammadiyah atau Hiriyah, Asafiyah, dan saya mengarahkan silakan kuliah di UPH, tapi jangan sampai selesai skripsinya. Pokoknya udah selesai belajar semua, udah nggak penting, karena skripsi kita yang bagus-bagus itu dipakai buat mereka. Saya buka saja satu rahasia yang mungkin belum pernah saya sampaikan pada publik. LIPO ini jadi X dan besar itu sebetulnya secara tidak langsung karena dia telah merebut satu kader saya yang saya ajar analisis intelijen bisnis, namanya si Fulan, saya nggak sebut nama. Dia dapat gaji 200 juta sebulan. Saya heran kok LIPO tambah lama tambah jadi nih. Kok persis seperti yang saya bahas tahun 80-an 90-an. Saya lacak, ternyata dia ketemu saya. Lo kok jadi pengkhianat gitu sih? Habis gajinya gede, kalau dengan Kak Alfian mah ngomong mulu, diskusi mulu, nggak ada duitnya. Waduh, gua bilang. Jadi biar tahu ya, jamaah semua, Anda boleh lacak LIPO. Di LIPO itu yang ahli akuntansinya, ahli renstra pengembangan bisnisnya, ahli bagaimana mencaplok tanah rakyat, itu rata-rata aktivis Islam. Yang jidatnya hitam-hitam, jenggotnya panjang-panjang. Dia merasa bekerja sebagai konsultan bisnis, bekerja sebagai marketing, bekerja sebagai apa, dia nggak ngerti. Hasil pikiran dia dipakai. Dia digaji besar Pak, 200 juta Pak sebulan. Ya, itu mungkin diantara sebab mengapa saya masuk penjara. Karena kan ceramah saya yang di Masjid Mujahidin Perak itu saya membahas bahaya invasi Cina. Ya, jadi jamaah dengan adanya kajian begini jadi mengerti bahwa saya bukan sekedar ingin gagah-gagahan ngomong gini gitu, enggak. Emang kitanya ketelingsut gitu. Nah, mudah-mudahan tidak lebih dari 10 menit saya selesaikan. Yang kedua adalah materialisme dan cinta dunia. Ini persoalan. Saya tidak bisa menyebut nama perguruan tingginya. Satu hari saya sedang ada di sebuah kampus. Di kampus itu narasumbernya dalam sebuah seminar seorang menteri. Ini mohon maaf ya teman-teman yang masih kuliah, anakku, adik-adikku sekalian. Saya nggak bisa membayangkan mahasiswa kuliahan mentalnya benar-benar bikin saya malu. Rupanya menteri itu karena dia ngirim utusan itu kemudian tidak nerima amplop. Saya tanya pada panitia, amplopnya berapa? 10 juta. Karena narasumber pengganti tidak nerima uang itu Pak Sani, akhirnya panitia itu berebut sampai amplopnya pecah, uangnya bersamburan.
Saya lihatnya, ya Allah, adik-adikku segitunya. Maaf ya, saya sering dengar mahasiswa tuh, kami mahasiswa gini, gini. Kadang-kadang lebih mahasiswa lebih nggak ada idealisnya. Kegiatan nggak mau datang kalau nggak ada duitnya, nggak mau datang kalau nggak ada ini itunya. Saya tidak sedang menghujat, saya cuma memberi